Jujur aja nih, Sat. Ya. Seandainya saya nggak di Baituna, Sat, saya nggak tahu jadi apa, Sat. Kok nggak tahu dari jadi apa? Ya, Setelah di Baituna, ya lebih terarah gitu ya. ya, ya. Perasaan ente beli siomay mulu dah tiap malam. Karena saya lapar sih, Sat. Gampang lapar saya. Gampang lapar. Ya. Dan di Baituna makan 3 kali loh. Berarti di sela-sela naik gunung saya belajar. Oh berarti banyak naik gunungnya dibanding Iya. belajar ya. Iya jujur banget. Oke, Mubarok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di podcast Rumah Kita, Ma'haduna Baituna. Oke, tepuk tangan dong. Ya, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu. Yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Yang sedang ada hutang semoga segera diberikan lunas lah hutangnya. Yang sedang dapat kesusahan semoga segera diberikan kemudahan, jalan keluar, dan semoga senantiasa kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kita hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu santri lagi nih, santri Baituna. Setelah kemarin kita sempat ngobrol dengan Bang Rasdan, salah satu santri dari kelas 3, berasal dari Jakarta ya. Nah, sekarang kita akan ngobrol dengan salah satu santri lagi, kali ini dari kelas 2 bukan dari kelas 3. Kita sambut, kasih tepuk tangan. Kita sambut kayak belum di sini aja. Kasih tepuk tangan buat Bang Mubarok. Oke, panggilannya Mubarok atau Zaki sebenarnya? Mubarok aja, Ustaz. Mubarok. Iya. Di rumah panggilannya? Kalau di rumah saya dipanggil Zaki. Zaki. Iya. Di sini Mubarok. Mubarok. Sejak kapan dipanggil Mubarok? Sejak saya masuk ke sini kelas 1 kan, ada abang kelas saya kelas 3 tuh yang namanya Zaki juga. Oh iya. Biar nggak bareng ya udah saya ngalah. Oh. Dipanggil Nah, Mubarok. Abang kelasnya lulus masih dipanggil Mubarok nih. Iya, Oh, gitu ya. karena terbiasa, Ustaz. Iya. Mubarok gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Udah Ustaz. makan? Sudah. Enak makannya? Banget, Ustaz. Makan apa emang? Telur, Ustaz. Suka telur? Suka. Kok jawabnya kayak terpaksa gitu? Karena saya sebenarnya udah kenyang sih, Ustaz. Oh, emang habis makan apa? Siomay, Ustaz. Kan habis maghrib ada yang jual siomay di depan, Ustaz. Nah, saya beli itu. Beli berapa emang? Kurang lebih tadi 8 atau 10 ribu gitu, Ustaz. Karena itu yang beli kok lupa. Banyak, Ustaz. Hah? Saking banyaknya. Saking banyaknya santri yang beli atau? Ya, kan kebetulan saya, waduh, riak saya, Ustaz, nanti. cerita nggak apa. Ini namanya tahadus bin ni'mah. Oh, saya beliin teman saya, Ustaz. Oke, traktir Iya. maksudnya. Oke. Terus saya lupa jumlah punya saya sendiri. Oh, oke. Akhirnya kan di total sama tukang siomaynya sekian. Oh, oke. Sekiannya berapa tuh? Ada lah, Ustaz. Oh, Oke, menarik. Jadi habis makan siomay tadi. Ya, Perasaan ente beli siomay mulu dah tiap malam. karena saya lapar sih, Ustaz. Gampang lapar saya. Gampang lapar. Ya, Dan di Baituna makan 3 kali loh. bawaan lahir, Oh, Ustaz. bawaan lahir. Oke, emang lahir atau apa namanya, asalnya dari mana sih? Asal saya Ya, berasal dari Kota Magelang, Ustaz. Magelang. Magelang tuh kota ya, bukan kabupaten. Kota, Ustaz. Atau ada kota, ada kabupatennya? Ada kota. Kalau kabupaten beda lagi, Ustaz. Kayak saya kan Semarang nih. Ya, Nah, Semarang itu ada Semarang kota, ada Semarang kabupaten. Nah, Ya. Tangerang juga gitu, Tangerang. Ada Tangerang kota, ada Tangerang kabupaten. ya. Ada kota Tangerang Selatan. Kalau Kalau setahu saya, Magelang, Ustaz, Magelang itu kota sendiri. Nah, kabupatennya tuh ada sendiri lagi, Ustaz. Oke. Berarti ada wali kota Magelang, ada bupati Magelang. Ya, Oh gitu. ya. Nah, itu dari kota Magelang. Kota Magelang. Tapi Magelang itu dua-duanya di apa namanya? Di daerah atas nggak sih? Pegunungan gitu. Enggak terlalu sih, Ustaz. Enggak semuanya. Ada yang di atas, ada yang juga di bawah. Tapi nggak ada yang pesisir kan? Enggak. Oke. Bahaya, Ustaz. Nah, kok bahaya? Kalau ada yang di pesisir, geser, Ustaz, Magelang. Ya makanya kali aja Magelang makan kota mana gitu. Oke, Magelang, Borobudur ya, Ya, Jawa Tengah.
Dari Jawa Tengah nih. Sekarang di Ciputat. Kok bisa nyampe Ciputat? Gimana tuh Panjang cerita? banget sih Ustadz. Gimana? Persingkat deh kalau kepanjangan. Jadi saya tuh habis SMP Ustadz, mau mondok, cuman terserah bapak saya, yang penting saya mondok. Oke. Saya mau keluar kuliah di luar negeri gitu Ustadz. Oke. Yaudah saya dimasukin ke pondok yang memang nekenin bahasa Arab. Oke. Berarti habis dari SMP? Iya. Berarti sebelum dari Baituna udah mondok duluan? Udah. Oke. SMP saya dimasukin ke adalah pondok modern di Magelang Ustadz. Magelang itu Pabelan. Ya. Oh bener. Ya, Kok ya. tahu sih Ustadz? Ya kan saya orang Semarang. Pondok Pabelan ya, pondok modern ya. Magelang perasaan ada Gontor 6 kalau nggak salah ya. Ngontor 5 Ustadz. Gontor 5. Ya. Tapi bukan sama Pabelan beda kan? Beda, pisah. Jauh juga Ustadz. Oke. Di Pabelannya bukan di Gontornya. Ya. Oke. Nah, saya masuk di Pondok Pabelan nih Ustadz. 1 semester. Cuma 1 semester karena Nggak betah. Ya nggak betah saya. Oke. Terus saya pindah ke Boyolali Ustadz. Boyolali. Pesantren juga? Pesantren. Cuman itu khusus Quran gitu Ustadz. Oke. Nah, dari program yang di Pondok Boyolali ini Ustadz, cuma dikasih 2 bulan doang. Oke. Nah, terus dari Boyolali situ kan ada kosong situ Ustadz. Nah, saya menjalankan hobi saya. Barulah saya masuk ke Baituna. Menjalankan hobi ngapain? Naik gunung? Ya Ustadz. Ente anak gunung? Nah. Naik gunung? Yuk apa nih? Tahu-tahu gitu. Sabar dulu. Sebenarnya kalau dibilang anak gunung tuh nggak terlalu bisa dibilang anak gunung juga Ustadz. Soalnya kan di tempat saya tinggal nggak terlalu di gunung-gunung banget. Tapi daerahnya tinggi lah ya? Ya bisa dibilang gitu. Sama puncak gitu? Sama puncak bisa dibilang masih ke atas dikit Ustadz. Pernah ke puncak tapi kan? Tahu cerita-cerita Ustadz? Tahu ya? Belum pernah dong berarti. Ya harusnya tahun ini sih kita ada kegiatan ke puncak. Tahun kemarin nggak ada ya? Nggak ada Ustadz. Nggak ada. Tahun ini harusnya ada ke puncak. Kayaknya akhir tahun ini ada. Desember puncak. Iya. Oke. Berarti itu setelah programnya pertama kali kan berarti lulus SMP, masuk ke pesantren modern. 6 bulan atau 1 semester itu nggak betah. Terus dari Pabelan itu selesai dari situ, nggak selesai ding ya, pindah dari situ ke Boyolali, program Al-Quran 2 bulan. Itu emang programnya 2 bulan? Ya. Oke, di situ ngafalin? Ya, khusus ngapalin aja Ustadz. Oke, emang programnya 2 bulan doang tapi ngafalin? Kalau mau nambah bisa sih Ustadz. 2 bulan tuh berarti misal 2 bulan itu harus ngafalin 2 juz gitu misalkan atau gimana? Sebanyak-banyaknya sih Ustadz. Sebanyak-banyaknya. Kok cuma 2 bulan? Maksudnya 2 bulan itu kontrak pertama, nanti kalau oke extend gitu? Enggak, memang programnya dari sana 2 bulan gitu Ustadz. Gitu? Ya. Oh berarti 2 bulan nanti terserah santrinya itu mau lanjut atau enggak? Ya. Berarti tiap 2 bulan ada pembaruan, istilahnya kayak pembaruan kontrak gitu ya, mau lanjut atau enggak nih gitu. Betul. Menarik sekali ada pesantren kayak gitu ya. Iya. Terus habis dari situ ya bisa dibilang kegiatan ente manjat gunung, turun gunung gitu. Betul. Oke. Pengen tanya sih sebenarnya berapa gunung yang ente panjat? Nggak kehitung sih Ustadz. Banyak banget berarti. Itu hampir tiap minggu manjat. Kalau saya pulang mondok nih Ustadz, itu mesti aja naik gunung Ustadz. Serius? Ya. Sendiri atau bareng sama teman pondok? Ada teman Ustadz. Teman pondok atau bukan? Teman rumah? Teman pondok. Hobinya suka manjat gunung juga? Ya, tapi awalnya sih nggak suka Ustadz. Saya paksa aja gitu. Berawal dari pemaksaan gitu ya? Tapi alhamdulillahnya di first time dia naik gunung, dapet cuaca yang cerah, terus sunrise-nya mantap Ustadz. Oke. Itu di Jawa Tengah atau nyampe Jawa Timur, Jawa Barat juga? Masih Jawa Tengah Ustadz. Masih Jawa Tengah. Berarti Gunung Slamet, Gunung Perahu gitu ya? Ya. Kalau Magelang itu gunung apa? Merapi? Merapi masuknya Jogja sih Ustadz. Kalau Magelang gunungnya apa? Itu Sumbing, Andong, Telomoyo. Sumbing, ya. Sumbing, Andong, Telomoyo. Ya. Ya. Menarik. Nah, itu berarti ceritanya tadi sebelum masuk Baituna nih. Iya. Kok bisa tahu Baituna? Kenapa saya bisa tahu Baituna? Bapak saya punya kenalan Ustadz. Oke.
seorang guru. Nah, guru ini seorang guru ini bapak ente atau kenalannya? Nah, bapak saya guru juga. Punya kenalan guru. Nah, guru ini kenal sama salah satu asatid di sini, Ustaz. Siapa itu? Ustadz Iskandar, Ustaz. Ustadz Iskandar. Ya. Oh iya, Ustadz Iskandar itu karena istrinya dari Salatiga ya? Iya. Mungkin kenal gitu ya? Iya enggak? Iya. Oh iya. ada momen silent gitu ya. Bukan, Ustaz. Iya. Terus ya maksudnya dari situ akhirnya dari temen bapak ente yang kenal Ustadz Iskandar, akhirnya dikenalkanlah ini ada pesantren namanya Baituna gitu. Ya. Akhirnya tertarik buat daftar ke Baituna gitu. Ya. Nah, Baituna itu kan ada sistem tesnya, kemudian ada seleksinya lah. Belum tentu masuk gitu kan. Ya. Waktu itu ada plan lain nggak selain ke Baituna itu kemana? Nggak ada sih, Ustaz. Soalnya udah bingung juga saya nyari sekolah, Ustaz. Jujur banget ya. Iya. Oh, berarti itu waktu itu emang udah yakin bakal masuk ke Baituna atau pasrah aja tuh gimana? Kok nggak nyari yang lain gitu? Udah yakin lah, Ustaz. Iya. Soalnya kan kalau dibanding sama teman-teman yang lain, Ustaz. Kan saya ada berapa bulan itu nganggur. Maksudnya kosong lah di rumah, Ustaz. Yang naik gunung tadi ya? Kalau teman-teman saya kan yang sekarang di kamar, mereka masih mondok gitu loh, Ustaz. Jadi untuk nyiapin buat masuk ke jenjang selanjutnya tuh kemakan waktu sama kegiatan di sekolah sebelumnya. Nah, karena saya masih kosong, saya bisa nyiapin lebih banyak dari mereka gitu. Berarti bisa dibilang pas 3 bulan nganggur itu atau berapa bulan nganggur itu, yang ente cerita sering naik gunung, itu nggak sepenuhnya di gunung ya? Atau mungkin di gunung sambil bawa kitab membaca gitu? Enggak lah, Ustaz. Ya kali aja, kan nggak tahu kita. Atau di atas gunung lagi murojaah gitu, ya kan nggak tahu kita. Enggak. Ya, kali aja kayak gitu. Berarti di sela-sela ente belajar naik gunung gitu ya? Ya. Atau di sela-sela naik gunung ente belajar? Sama aja sih. Beda. Kalau di sela-sela naik gunung ente belajar, berarti ente lebih sibuk naik gunungnya. Kalau senggang baru belajar. Berarti di sela-sela naik gunung saya belajar. Berarti banyak naik gunungnya dibanding belajar ya. Iya, jujur banget. Oke, Mubarok. Terus kenapa pilihannya ke Baituna? Emang mau nyari apa sih? Soalnya sebelum saya masuk ke pondok ini, Ustaz, dikasih tahu sama bapak saya, Ki, kamu mondok di pondok ini enggak gitu. Nanti dikasih program sekian, demikian. Terus kalau mau kuliah ke luar negeri, ada jalurnya, udah kebantu sama pondoknya. Saya tertarik dari situ. Masuklah saya ke sini. Berarti ada keinginan buat lanjut kuliah di luar negeri gitu ya? Ada, Ustaz. Itu keinginannya emang dari SMP atau pas setelah lulus SMP atau gimana? Keinginan saya tuh dari kelas 9 SMP sih, Ustaz. 9 SMP? Ya. Kenapa pengen ke luar negeri gitu? Terinspirasi oleh siapa? Entah baca buku atau salah satunya sih, Ustaz. Saya baca novel karya siapa itu, saya lupa, Ustaz. Siapa? Adalah novel itu tapi backgroundnya di Timur Tengah gitu, Ustaz. Yang apa, Ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih. Iya, Ustaz. Iya, yang mana nih? Karena saya nyebutin 2 nih. Di antara 2 itu, Ustaz. Di antara 2 itu. Berarti intinya karyanya Habibur Rahman ya? Ya. Habibur Rahman Al-Syirazi itu. Ya. Dari situ terinspirasi buat keluar negeri. Selain itu juga saya terinspirasi dari guru SMP saya sih, Ustaz. Ada Ustadz baru masuk. Itu dari Jordania, Ustaz. Cerita kalau di luar negeri itu belajarnya tuh lebih seru. Kenapa tuh serunya? Itu masih jadi pertanyaan saya sendiri. Jadi itu sendiri masih penasaran kira-kira kenapa sih kok seru? Jadi pengen buktiin langsung seru nggak nih? Iya. Jadi ngerasa tertantang di situ ya? Iya. Menarik. Tadi berarti kan terinspirasi dari novel nih? Ya. Emang suka baca novel atau suka baca buku atau kebetulan nganggur aja gitu tadi yang di sela-sela naik gunung tadi? Kalau yang pas awal-awal itu sih, Ustaz, di sela-sela nganggurnya saya, Ustaz. Kok di sela-sela nganggur? Bentar. Kan katanya tadi kelas 9 nih. Kelas 9 nganggur gitu atau gimana? Kan kalau
di pondok saya Ustaz nggak terlalu ketat-ketat banget kegiatannya. Oke. Jadi masih banyak yang kosong. Bosen saya di Ustaz. Ada buku ya udah saya baca. Oke, berarti sedapatnya buku lah ya. Iya. Ada buku apa dibaca gitu. Kalau Salah asik satunya juga novel sih, itu. Apa? Kalau asik juga. Kalau asik. Emang buku yang menurut ente asik itu apa? Yang awalnya tuh nggak ngebosenin Ustaz. Kan ada buku beberapa novel tuh yang awalnya udah ngebosenin. Udah spesifik novel berarti nih, novel. Ya. Oke. Berarti spesifik novel yang nggak ngebosenin awalnya. Iya. Kalau genre sendiri gitu? Kalau genre saya suka yang action gitu Ustaz. Petualangan. Sama ada romance-nya gitu. Oh, oke. Itu kelas 9 SMP ya? Iya. Iya. Zaki Mubarak. Oke. Berarti ente kan sekarang udah di kelas 2 ya? Iya. Apa yang ente rasain beda gitulah di selama di Baituna? Mungkin misalkan pertanyaan gini, saya bakal nggak kayak gini misalkan kalau saya nggak berada di Baituna itu. Apa hal yang bakal ente lakuin kalau nggak di Baituna istilahnya? Terus apa yang Baituna rubah dari diri ente? Oke. Jujur aja nih Sat. Ya. Seandainya saya nggak di Baituna Sat, saya nggak tahu jadi apa Sat. Kok nggak tahu jadi apa? Nggak kepikiran sampai sana Sat. Oke. Kalau maksudnya nggak ada gambaran nanti kuliah mau ngapain, kerja mau ngapain gitu. Ya, malah bahkan saya nggak ada pikiran masuk ke universitas itu Sat kalau nggak masuk ke Baituna. Nah, semenjak saya masuk ke Baituna tuh hidup saya lah Sat lebih produktif Sat. Oke. Bener Sat nih ngomong. Kok kedengarannya agak sedikit menjilat ya. Tapi beneran serius. Soalnya kan kalau sebelum-sebelumnya emang saya nganggur Sat. Oke. Sering main, naik gunung, segala macam. Ya. Kurang kekontrol lah Sat. Emang nggak dimarahin sama orang tua tuh? Tadi bapak guru. Orang tua saya juga suka ndaki Sat. Oh ternyata gitu ya Pak. Bakatnya, hobinya turun Pak ternyata Pak. nyapa Sat. Oh iya. Siapa tahu nonton. Oke. Nah, terkait tadi pengen keluar negeri. Orang tua tahu itu kalau emang cita-cita atau keinginannya pengen keluar negeri itu. Tahu Sat. Tahu. Semenjak saya lulus Sat. Saya bilang ketika saya lulus SMP Sat. Oke. Bilang semenjak lulus SMP terus pengen lanjut kuliah di luar negeri. Ya. Disupport nggak? Disupport Sat. Support. Dengan cara salah satunya yaitu bapak saya milihin pondok yang fokus ke bahasa Arab. Iya. Berarti kan alhamdulillah nih dapat jalurnya. Ya. Disupport orang tua, dibantu cariin pesantrennya juga gitu. Dan alhamdulillah betah nggak di Baituna? Alhamdulillah Sat. Malah pertama saya masuk pondok sini jujur Sat. Gimana? Saya ngerasa kayak bukan pondok Sat. Bukan pondok. Gimana namanya? Saking bebasnya Sat. Pertama saya masuk saking bebas kan Baituna nggak bebas juga. Ya dibanding pondok yang lain Sat. Kan saya dari modern gini nggak boleh. Oh ya kalau sama pesantren modern ya emang beda jauh. Itu nggak bisa kemeja itu dikeluarin nggak bisa. Pesantren modern tuh harus dimasukin sarung, pakai sabuk. Ribet banget Sat. Iya emang harus kayak gitu. Ke masjid itu harus bawa sajadah. Iya. Wajib itu. Sendal itu harus pakai ada tas sendal digembok biar nggak hilang Sat. Iya tahu biar nggak hilang. Cuma kan biasanya kalau pesantren modern tuh sendalnya dikasih tas sendal. Dikasih nggak? Enggak sih Sat. Tas sendal nggak gitu ya? Enggak. Biasanya biar rapi aja gitu. Kasih tas sendal terus biar nggak hilang. Enggak sih Sat. Berarti nggak dikasih tas sendal tapi digembok gitu ya? Iya. Digembok aja tetap hilang Sat. Bentar, digembok tetap hilang. Iya. Itu yang ngambil sendalnya masih pakai dua gini jalan gini apa gimana? Enggak, udah hilang gemboknya. Gemboknya udah lepas. Gemboknya lepas. Iya. Gembok yang biasa kali, bukan yang top security gitu. Yang warna silver. Top security yang gimana Sat? Yang kuncinya kotak itu. Iya yang kayak gitu. Itu. Iya. Itu jebol juga. Iya. Soalnya kan teman saya beli di satu toko. Beli di toko lain.
gemboknya sama Ustaz. Ya. Dicoba kuncinya sama Ustaz. Iya. Cuma ya namanya pesantren, apalagi kalau kalau muridnya ribuan gitu ya. Potensi buat hilang sih emang lebih tinggi biasanya. Ya kita nggak ngebenerin perilaku itu teman-teman, itu tetap namanya nyolong. Cuma gimana pun dengan banyaknya orang kumpul di satu tempat, potensi buat hilang gitu, potensi buat tersesat aja ada gitu. Apalagi sendal yang dilepas di setiap kegiatan, entah itu di masjid atau di mana. Jangan kan di pesantren. Kita lagi jumatan di mana gitu, misalkan masjid mana bareng sama orang orang umum gitu ya, masyarakat biasa, sendal kadang hilang kayak gitu. Iya, benar. Apalagi di pesantren gitu kan, yang tiap hari ya 5 waktu gitu ke masjid gitu kan. Itu kan ya kemungkinan hilang sendalnya nambah 5 kali lipat lah. Lebih sih Ustaz. Seminggu bisa 2 kali ganti saya. Itu di pesantren dulu. Iya, apalagi kalau sendalnya swallow, wah sudahlah sering ganti Ustaz. Sendalnya swallow digembok pakai yang putih itu. Terus sendal sama gemboknya mahalan gemboknya loh. Iya. Iya benar. Ya ada aja gitu. Oke. Itu kalau dibandingin sama pesantren ya modern, emang Baituna kelihatan lebih lebih bebas lah, karena memang namanya pesantren tahfidz ya. Pesantren tahfidz kebanyakan memang ada waktu-waktu yang kelihatannya kosong, padahal sebenarnya dari pesantren sendiri memberikan kebebasan, keleluasaan bagi santrinya buat ngafalin dengan ya nyari waktu masing-masing yang menurut santrinya itu paling nyaman lah gitu. Memang ada beberapa waktu yang wajib setoran, wajib murojaah. Cuma kan di luar waktu itu santri tetap butuh istirahat. Kadang ada yang memang butuh istirahat, ada yang memang di waktu kosong itu manfaatin buat murojaah sendiri. Iya. Misalkan nih di Baituna kan habis duhur sampai sebelum asar itu kan kosong. Waktunya buat istirahat. Betul. Nah, ada yang milih di waktu itu ya murojaah sendiri atau belajar sendiri gitu. Baru nanti di malamnya istirahatnya duluan gitu. Ada juga yang pas siangnya itu istirahat, di malamnya tidurnya agak telat buat murojaah, buat nambah hafalan gitulah. Pesantren kan biasanya pesantren tahfidz biasanya kayak gitu. Nah, itu tadi berarti sebelum di kalau nggak di Baituna ente nggak tahu mau ngapain. Ya. Setelah di Baituna ya lebih terarah gitu ya. Ya, menariknya gini. Saya jadi pengen tanya, selama 1 tahun atau ya selama 1 tahun di Baituna, apa sih yang paling banyak berubah dari seorang Zaki Mubarok ya? Sebelum saya Baituna misalkan, saya dulu sebelum di Baituna itu, karena di Baituna Ciputat itu ya, nggak bisa ngomong gua misalkan. Aduh, jangan dibahas. Kali aja ya, itu kan contoh kali aja. Saya juga orang Jawa. Nah, apa sih yang paling banyak berubah gitu setelah masuk setahun di Baituna? Paling banyak merubah saya setelah setahun. Ya. Itu saya bisa ngontrol emosi saya sendiri saat. Emang sebelumnya gimana? Sebelumnya tuh saya dikit-dikit lepas. Lepas itu maksudnya gimana? Gampang emosian saat. Emosi marah gitu maksudnya. Oke. Nah, semenjak saya masuk sini dibilang sama bapak saya, Ki, masuk pondok Baituna jauh. Bapak kalau misalkan buat masalah, Bapak nggak bisa datang gitu kan. Iya sih. Waduh. Iya sih bener sih, dari Magelang sih jauh. Iya. Dari saya mikir saat sampai kamar, nggak bisa nakal lagi saya. Ya karena keadaan jauh gitu ya dari mana-mana gitu ya. Emang kalau berangkat ke pesantren itu sendiri atau ada diantar? Pertama saya datang diantar saat. Diantar naik mobil atau naik kendaraan umum? Bisa umum. Berarti sama orang tua, cuma tetap naik kendaraan umum gitu ya, naik bis dari rumah. Iya. Oke, bisnya berhenti tuh depan rumah tuh. Enggak juga sih, terminal tuh. Ya kali aja lewat depan rumah gitu kan. Enggak. Oke, dari dari terminal di Magelang itu berangkat ke Ciputat. Iya. Oke, nyampe di Baituna diantar sama orang tua. Iya. Oke. Nah,
Berarti kan sudah setahun di Baituna, beberapa kali pulang pas liburan gitu. Iya. Itu pulang juga sendiri atau dijemput atau gimana? Kalau pulang sendiri Ustaz. Pulang sendiri, berangkat lagi ke sini? Sendiri lagi Ustaz. Sendiri, Ya. naik bis? Iya. Berapa jam perjalanan? Kurang lebih 8 sampai 10 jam Ustaz. 8 sampai 10 jam. Nyampe rumah tuh? Iya. Oke. Ya jauh sih, wajar nggak bisa datang. Makan waktu juga Ustaz. Iya. Ya, jadi itu karena kondisi secara jarak emang jauh, akhirnya mau nggak mau emosinya dikontrol gitu ya. Oke. Selain itu apa lagi? Selain itu saya jadi bisa istiqomah ngaji Ustaz. Oke. Karena harus murojaah, hafalan gitu ya. Terutama sama ujian sih Ustaz. Sama ujian tahfidz Ustaz. Ujian tahfidz. Gimana ujian ngomong-ngomong? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa nih? Susah Ustaz. Tarik nafas dulu. Oke. Bagi teman-teman yang mungkin penasaran ya, atau mungkin teman-teman yang sama-sama pelajar mungkin familiar lah bahwa di bulan-bulan ini, di bulan September ini memang sedang ada penilaian tengah semester atau mungkin namanya UTS gitu, ujian tengah semester. Dan begitupun di Baituna ada ujian tengah semester. Ada ujian untuk mata pelajaran biasanya kayak bahasa Arab, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, nahwu, shorof, materi-materi pesantren. Ada juga UTS untuk tahfidznya. Iya. Minimal 1,5 juz ya, 1,5 juz yang udah distorkan dari awal semester kemarin ya. Iya betul. Oke, gimana itu UTS-nya? Aman? Aman Ustaz. Aman. Walaupun kurang lancar, yang penting nggak remedi Ustaz. Yang penting nggak remedi. Oke. Kemarin tuh saya sempat tanya, ada salah satu santri itu, gimana persiapan UTS sebelum UTS-nya mulai. Saya tanya ke salah satu santri, tapi saya lupa santrinya siapa. Gimana persiapan UTS? Udah siap belum? Siap Ustaz. Paling remedi lagi. Pesimis banget Ustaz. Justru dia optimis remedi. Ya. Tapi jangan ditiru ya teman-teman, jangan ditiru pokoknya. Oke. Udah selesai semua berarti? Belum sih Ustaz. Belum. Masih ada, kalau untuk kelas saya bahasa Indonesia, insya sama tafsir Ustaz. Matematika udah Ustaz, minggu lalu. Ada yang remedi nggak? Untuk selama ini belum sih Ustaz. Atau yang saya belum tahu nilainya Ustaz. Nggak bisa. Selama ini tuh maksudnya yang UTS ini? Ya, yang udah yang UTS ini kan, bukan ujian-ujian sebelumnya kan? Iya, yang UTS ini. Oke, UTS ini berarti aman, nggak pernah remedi ya? Aman Ustaz, alhamdulillah. Oke. Nah, tadi kan ngomongin ujian tahfidz nih. Saya kan bukan guru tahfidz, jadi saya nggak tahu teknisnya gimana. Iya. Kalau lagi ujian tahfidz itu gimana sih modelnya? Kalau untuk ujian tahfidz yang sekarang pakainya MHQ Ustaz. MHQ itu gimana? Di soalin Ustaz. Terus kita nerusin. Oke, misalkan saya ngasih awal ayat gitu. Ya. Terus ente nerusin. Ya, gitu. Nah, misalkan saya ngasih A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma. Ya Allah. Lebih panjang dikit lah Ustaz. Oh gitu. Enggak bisa tuh wa ma doang gitu. Enggak bisa Ustaz. Oke. Karena kebanyakan gitu ya. Iya. Oke. Iya. Ya gitulah teman-teman. Suka dukanya, suka dukanya di Baituna apa deh? Ente kayaknya tadi belum cerita ini. Suka duka Baituna. Sukanya dulu. Apa yang paling ente sukai dari Baituna itu? Pertama dan yang paling utama Ustaz. Ya, apa itu? Saya suka makannya Ustaz. Emang hobi makan ya? Iya. Makanya emang kalau sehari makan berapa kali? Kalau dari Baituna kan 3 kali. Ya. Cuman kalau saya lapar, kalau ditambah sama yang luar bisa 5 kali, 6 kali Ustaz. Metabolismenya tinggi banget ya. 5 kali, 6 kali. Ya. Itu makanan berat itu. Kalau untuk yang 1 kali terakhir itu biasanya ngemil doang sih Ustaz. Ngemilnya orang Indonesia martabak itu ngemil loh. Ya kali aja ente gitu juga. Saya emang beda Ustaz. Apa? Ngemilnya jajan-jajan kayak kitela gitu Ustaz. Oh, oke, keripik-keripik gitu ya. Oke.
Itu berarti karena di Baituna udah ada 3 kali, berarti tinggal jajan 3 kali lagi ya. Ya kan tadi bilangnya segitu. Oke. Di rumah sih emang segitu juga ya? Kalau di rumah saya makan dikit-dikit, cuman sering banget saat. Oke. 10 kali. Paling mentok itu saya banyak 8 atau 7 kali gitu saat. Cuman dikit-dikit. Iya sih. Oke. Tapi nggak pernah jajan ya kalau di rumah ya? Udah ada. Punya warung? Udah nyetok jajan saat. Saya nggak expect obrolan kita bakal kayak gini. Oke, itu tadi sukanya. Ada lagi nggak sukanya? Sukanya saya tuh sama pelajarannya Ustaz. Gimana pelajarannya emang? Dari cara asatid ngajar sih Ustaz. Ini sedang menjilat atau serius? Enggak Ustaz, serius Ustaz. Oke, serius beneran ya? Ya. Oke. Lebih gimana ya bahasanya? Lebih merakyat, bukan? Gini lebih friendly Ustaz. Oh, lebih friendly. Kayak ngajar teman sendiri gitu ya. Tapi jangan dibilang teman juga Ustaz. Loh, saya sih nggak masalah biar kelihatan seumuran kita. Nanti asatidnya yang lain Ustaz. Oh iya, asatid yang lain sih anggap asatid lah. Kalau saya anggap teman aja nggak masalah. Jangan Ustaz. Kenapa? Jangan, takut saya ngutang. Enggak Ustaz. Oke. Berarti karena ngajarnya santai gitu ya? Ya. Nggak terlalu kayak nggak ada jarak gitulah antar sama pengajar gitu. Ya betul. Berarti kalau misalkan nggak paham gampang tanyanya gitu. Oke. Emang sebelumnya nggak ngerasa gitu? Sebelumnya tuh kalau saya mau tanya kayak ragu banget sih Ustaz. Cuman semenjak masuk Baituna karena ngajarnya santai, pelajarannya santai, saya jadi pede tanya Ustaz. Oke. Pelajaran santai itu pelajaran yang mudah atau cara ngajarnya yang santai atau gimana? Pelajaran mudah itu juga ngaruh. Terus cara ngajarnya santai itu juga ngaruh Ustaz. Oke. Kalau pelajarannya lagi sulit meskipun ngajarnya santai gitu. Apa yang dilakuin? Tanya sama teman aja sih Ustaz. Kok nggak tanya sama Ustadz? Ustadznya kan nyantai tadi katanya. Nanti kalau saya tanya ke Ustadz, takutnya saya malah tambah nggak paham. Lama kan gitu Ustadz? Ya? Ya. Bisa gitu ya? Kalau tanya sama teman lebih paham justru? Lebih paham Ustadz saya. Kok bisa? Apalagi kalau jujur nih matematika. Iya. Ya matematika sih banyak yang nggak paham. Nah kalau saya nggak paham tanyanya ke teman Ustadz. Kalau tanya ke guru, bisa dibilang kurang Ustadz, malah tambah bingung saya Ustadz. Iya. Oke, ada lagi nggak sukanya? Tadi kan udah makanan tuh. Ya. Terus ustadznya friendly lah. Ya. Terus apa lagi? Terus boleh keluar Ustadz. Boleh keluar. Oh maksudnya ada waktu izin buat keluar gitulah ya. Oke, kalau di pesantren modern kan emang nggak susah tuh. Susah banget. Susah. Saya punya pengalaman dulu di pesantren modern itu. Di beberapa pesantren modern tuh bahkan bisa dibilang jajan di tempat non pesantren atau usahanya yang bukan punya pesantren itu bisa digundul. Iya betul. Dulu gitu juga tuh. Ya. Cuman kalau itu saya nggak pernah digundul Ustadz. Terus? Soalnya saya ngajak mudabirnya. Sekali lagi jangan ditiru teman-teman. Waduh. Oke, itu cukup lah ya untuk sukanya itu. Ya. Dukanya sekarang deh. Dukanya di Baituna. Nggak ada sih Ustaz, selama ini. Jangan sok menjilat gitu lah, pasti ada. Mungkin. Bukan berarti kita ngejelek-jelekin Baituna, enggak. Kali aja itu nanti bisa jadi bahan evaluasi Baituna gitu. Kan kita perlu tahu dari santri gimana gitu. Mungkin ini sih Ustaz, soal tahfidz Ustaz. Soal tahfidz? Ya. Kenapa tuh? Saya tuh kaget sama yang UTS kali ini Ustaz. Kayak tadi itu soalnya wama itu. Bukan itu, beda Ustaz, beda. Gimana? Kalau UTS sekarang kan 1,5 juz dari yang terakhir dihafal. Oke. Nah, kalau saya pribadi tuh yang saya murajaah tuh yang awal-awal Ustaz. Oke, juz 1 gitu, juz 1, juz 2, juz 3 gitu. Ya. Oke. Nah, sedangkan yang di soal tuh 1 juz plus setengah yang terakhir dihafal. Itu belum saya murajaah Ustaz. Oke. Nah, rata-rata teman saya juga gitu. Berarti yang jadi kesusahan santri Ustaz. Emang nggak dikasih tahu duluan itu? Enggak Ustaz. Dikasih tahu itu kalau nggak salah H-1 minggu Ustaz. H-1 minggu. Ya. Dan 1 minggu untuk murojaah hafalan terakhir 1,5 juz itu kurang Ustaz. Apalagi kan ada
santri yang belum nyampai targetnya itu. Oke. Kalau kelas 2 itu emang 1,5 juz itu dari juz berapa ke juz berapa? Maksudnya gimana, Sat? Kan apa namanya tadi ada bilang ada target minimal tuh. Iya. Nah, target minimal tuh maksudnya dari juz berapanya itu startnya sama atau masing-masing santri beda startnya? Masing-masing, Sat. Yang penting 1,5 juz terakhir yang Oke, dihafal. berarti misalkan nih saya setoran dari juz 15 misalkan. Ya. Apa namanya? Nanti berarti yang diujikan adalah juz 15 saya sama pertengahan juz 16. Iya, 16,5. Oke. Ya setengahnya 16 itulah ya. Iya. Oke. Nah, misalkan terus ente mulai dari juz 20 misalkan. Iya. Nah, berarti yang akan diujikan ente itu adalah juz 20 dan setengah dari juz 21. Oke, berarti startnya beda. Cuma secara umum apa namanya secara kuantiti gitu ya sama 1,5 juz ya. Ya, sama. Berarti apa namanya 30 halaman ya. Ya. Oke. Bener nggak? Betul. Oke. Berarti ada yang belum mencapai target itu maksudnya belum selesai setoran 1,5 juz. Ya. Oke. Kan kalau belum selesai 1,5 juz belum boleh ikut ujian, Sat. Oke, ya. Nah, 1,5 juz itu modelnya MHQ tadi, nggak ada yang tulis. Nggak ada. Tulis. Iya. Loh, saya dulu di pesantren ujiannya 2 kali. Ujian tahfidz. Ujian tulis? Ada ujian lisan kayak tadi sama ujian tulis. Jadi berarti tulis iya sama kayak tadi. Apa namanya ada awalnya tuh misalkan wama tadi. Nah, terus apa namanya di bagian akhir misalkan wama nih. Terus titik di akhirnya itu innallaha ghafurur rahim. Nah, berarti kita harus nulis tuh antara wama sampai innallaha ghafurur rahim tuh apa? Itu. Enggak sih, Sat. Kalau di sini lisan aja. Oke. Berarti cuma apa namanya lisan aja gitu ya. Itu. Oke. Susah. Lumayan, Sat. Oke. Itu dukanya. Dukanya. Apa namanya terutama semester ini ya karena tadi pemberitahuan tentang ujian tahfidznya itu terlalu mepet seminggu sebelum ujiannya gitu. Oke. Ada lagi nggak? Kalau ini bukan lebih ke duka sih, Sat. Cuman kesaran sih, Sat. Saran apa itu? Kalau saya tuh mikir gini, Sat, punya pikiran gini. Kan saya sebagai santri di sini, Sat. Terus banyak kegiatan yang kosong lah dibilang gitu, Sat. Banyak kegiatan yang renggang dibuat murojaah. Kan kalau santri kan biasanya gampang jenuh gitu, Sat, bosen. Nah, saya sama teman-teman saya tuh pengen ngelakuin hobi gitu, Sat. Oke. Jadi ente pengen apa namanya sesekali jam kosong manjat gunung gitu. Ya. jam kosong manjat gunung gimana? Jam kosong pas hari liburnya gitu, Sat. Hari libur. Nah, Oke. Contohnya kan minggu libur, Sat. Ya. Bisa nggak sih, Sat? Manjat gunung ya hari minggu. Kalau manjat gunung sih kita mikir-mikir dulu ya. Di Ciputat nggak ada gunung. Paling dekat kayaknya Gunung Sindur di situ. Itu aja nggak ada gunungnya. Namanya doang Gunung Sindur. Atau ada nggak jadi ya. Oke. Sebenarnya ini juga apa namanya yang kemarin disampaikan sama Rasdat di podcast yang kemarin ya teman-teman, apa namanya di Baituna sebenarnya udah ada ekstrakurikuler. Cuma ekstrakurikulernya sempat berhenti karena pengajarnya sibuk. Nah, rencananya dalam waktu dekat ini apa namanya mau diadain lagi ekstrakurikulernya gitu. Cuma ya mohon maaf ekstrakurikulernya bukan naik gunung. Ya kali aja yang ngarepnya itu gitu. Ya mungkin aja dikasih izin saya. Insya Allah sih ekstrakurikulernya ini apa namanya Aikido. Bela diri, Sat. Bela diri. Betul. Aikido sama kayaknya nggak tahu ya tambah CrossFit juga kayaknya. CrossFit tuh agak kayak ya latihan fisik gitulah. Agak mirip. Saya juga kurang tahu apa namanya detailnya CrossFit itu apa secara apa namanya deskripsi. Cuma CrossFit itu ya latihan fisik aja gitu kan. Dibilang senam juga bukan senam. Apa itu? Workout. Apa sih? Workout. Oke. Ya kayak apa namanya workout di gym gitulah. Iya. Cuma nggak bentuk ya tanpa alat. Dan lebih kayak kardio gitu ya buat ngelatih jantung ya.
Maksudnya bukan bentuk otot, bukan. Daya tahan. Ya, kardio itu kan dia buat ngelatih jantung, terus ngelancarin darah gitu. Gitulah. Kayak renang itu juga bisa disebut kardio kalau nggak salah, renang gitu. Nah, kalau yang pengen bentuk otot itu ya harus angkat beban. Tuh, angkat galon. Kayak di gym gitu ya, Sat? Ya, gym itu juga ada yang kardio, ada yang angkat beban juga. Gitu. Padahal saya juga nggak pernah nge-gym sih. Oke. Ada lagi nggak? Udah sih, Sat. Udah, oke. Ya, itu dia teman-teman. Kayaknya itu tertekan. Baru pertama sih, baru Sat. pertama. Berarti kedepannya mau lagi? Mungkin mau, Sat. Oh, mungkin mau. Oke. Sambil naik gunung gitu ya? Jangan, Sat. Kenapa jangan? Kasihan, Sat. Nyindir dengan halus gitu ya. Iya. Oke, itu dia teman-teman podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Mubarok atas kesempatannya bisa ngobrol kita pada malam hari ini. Di sini kita tujuannya adalah untuk lebih mengenal santri juga. Jadi teman-teman mungkin juga para orang tua wali santri di luar sana atau wali santrinya Mubarok yang ingin tahu anak saya di pesantren ngapain sih, apa yang dipikirkan oleh anak saya, apakah selama ini yang dilaporkan tiap bulan atau tiap kali nelpon sesuai nggak sih. Nah ini Pak kali aja pengen lihat sisi lainnya gitu. Oke, kita ketemu lagi teman-teman di kesempatan selanjutnya, di podcast selanjutnya. Insya Allah kita juga ada podcast dengan guru-guru kita, dengan Habib Hamzah, dengan Habib Hussein, dan mungkin pemateri asatid yang lain, biar nggak cuma ngobrol santai aja. Mungkin itu saja untuk kesempatan kita pada malam hari ini, karena di sini sedang malam teman-teman, bisa dilihat di belakang. Nah, sebagaimana adat santri, setelah selesai kegiatan kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran teman-teman, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.